untuk membuka seluruh fakta nanti di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ferry juga sampaikan, Pak Ferry saat ini siap mengikuti proses persidangan. Dan Pak Ferry menanyakan, di mana berkas itu saat ini. Makanya kami juga menyampaikan atau menghimbau kepada kejaksaan, kalau memang sudah dirasa itu cukup, segera saja dilimpahkan ke pengadilan. Supaya segera ini dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Kalau memang bagi kejaksaan berkas itu alat buktinya sudah memenuhi syarat, segera limpahkan ke pengadilan. Tetapi kalau memang berkasnya belum memenuhi syarat, silakan dikembalikan. Nah, kami berharap kalaupun berkas itu dikembalikan, maka kejaksaan memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Pasal 44 ayat 4 itu paling penting. Kenapa? Itu poin begitu loh. Karena kalau kita melihat sebenarnya Pak Ferry ini layak sekali untuk diberikan pasal 44 ayat 4, bukan pasal 44 ayat 1 begitu. Nah, lalu kemudian begini, yang perlu saya klarifikasi. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan begini, katanya kami tim penasihat hukum secara tidak langsung sudah mengakui telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kapan kami pernah menyampaikan hal tersebut? Begitu loh. Sekali lagi kami mau sampaikan bahwa Pak Ferry sejak awal mengatakan tidak pernah ada dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang sudah teman-teman dengar juga kan, sejak awal pada saat Pak Ferry di Polres Kediri sekalipun, Pak Ferry mengatakan bahwa tidak pernah terjadi. Bahkan pada saat di Hotel Kediri pun, saat ada janitor itu pegawai karyawan hotel itu ketemu dengan Pak Ferry juga menyatakan tidak ada perbuatan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan saat kepolisian datang ke hotel, Pak Ferry mengatakan itu bukan perbuatan saya, begitu loh. Makanya ayo kita uji, begitu loh. Ayo kalau memang kejaksaan sudah merasa berkas ini cukup, segera limpahkan ke pengadilan. Kalau memang tidak cukup, kembalikan berikan petunjuk pasal 44 ayat 4. Sekali lagi ya, kami mau menekankan, tidak pernah sekalipun kami tim penasihat hukum mengakui bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga Pak Ferry tidak pernah mengakui. Begitu, itu yang disampaikan oleh Pak Ferry dan kami juga sudah memeriksa bukti-buktinya, begitu. Oke, lalu mungkin langkah-langkah selanjutnya Bang yang mau akan diambil kan ini soalnya dari pihak dia dari pihak Vena kan selalu apa membuka buruh segala macam, mungkin langkah-langkah selanjutnya mau seperti Minta apa? ya dari pihak Vena kan selama ini itu selalu bicara soal keburukan-keburukan Ferry, itu tanggapannya Abang gimana? Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Pak Ferry itu selalu dalam sebuah pekerjaan kontraknya selalu ditransfer kepada istrinya. Itu ada kontraknya tuh. Lalu kemudian ada transferannya juga begitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Ferry selama ini tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberikan nafkah, selama ini setiap Pak Ferry menerima pekerjaan selalu diberikan kepada istrinya. Walaupun kontrak tersebut atas nama Pak Ferry. Makanya itu nanti kita akan buka di persidangan. Semua alat bukti yang kami miliki berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kami akan buka di pengadilan dan kami akan uji itu di pengadilan. Begitu loh. Sekali lagi, Pak Ferry ataupun kami tim penasihat hukum tidak pernah, baik langsung ataupun tidak langsung, tidak pernah mengakui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang kami tim penasihat hukum sampaikan adalah kami meminta supaya pasal 44 ayat 4 dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkan dalam pasal yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry, begitu loh. Kalau kami meminta pasal 44 ayat 4, bukan berarti kami mengakui bahwa Pak Ferry ini melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kami meminta pasal 44 ayat 4 tersebut karena yang pertama, dugaan tindak pidana ini kan tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, dugaan tindak pidana ini kan tidak menghalangi mata pencaharian. Yang ketiga, dugaan tindak pidana ini kan tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Maka bagi kami tim penasihat hukum, lebih pantas atau lebih cocok pasal 44 ayat 4 ini diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Tetapi sekali lagi, ketika kami menyampaikan pasal 44 ayat 4, bukan berarti kami mengakui bahwa Pak Ferry melakukan tindakan dalam rumah tangga. Begitu loh. Oke Bang, jadi sebenarnya
nggak sebenarnya nggak Pak Ferry ini tidak masuk ke pasal manapun ya Bang. Kalau emang tidak KDR pasal 44 ayat 4 itu tidak masuk, berarti dia masuknya ke pasal mana Bang? Begini, sekarang kan Pak Ferry sedang menghadapi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diterapkan pasal 44 ayat 1, ya kan? Nah, bagi kami tim penasihat hukum, seharusnya Pak Ferry itu diterapkan pasal 44 ayat 4. Nanti kita buktikan betul nggak itu terjadi. Karena sekali lagi, kenapa dasar kami meminta supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tidak menimbulkan penyakit, yang kedua tidak menghalangi kegiatan sehari-hari, yang ketiga tidak menghalangi mata pencaharian. Tapi apakah betul ini terjadi atau tidak, mari kita uji di pengadilan. Tetapi sekali lagi Pak Ferry sudah sampaikan sejak awal bahwa memang Pak Ferry tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Begitu loh. Belum lagi ada saksi-saksi yang pada saat itu Pak Ferry sudah memberikan pesan atau WhatsApp begitulah. Dari chat-chat tersebut kami bisa melihat bahwa apa yang terjadi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan uji itu semua. Betul nggak sih telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Karena kan sekarang ada dua fakta nih yang disampaikan. Dari kubunya Pak Ferry atau dari sisinya Pak Ferry mengatakan tidak pernah ada dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dari kubu sebelah itu mengatakan bahwa Pak Ferry telah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada dua versi kan. Marilah kita uji itu di pengadilan. Sebelum ada putusan pengadilan, maka Pak Ferry tidak bisa dianggap sebagai orang yang bersalah dong. Begitu loh. Makanya kami meminta, oleh karena indikasinya sudah memenuhi bahwa tidak menimbulkan penyakit, tidak mengganggu mata pencaharian, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, sebaiknya Pak Ferry ini diterapkan pasal 44 ayat 4. Sehingga Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan, begitu loh. Jadi sekali lagi kami sedang menunggu tindak lanjut dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kalau memang berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, ayo segera limpahkan ke pengadilan. Supaya benar-benar masalah ini atau tindak pidana yang sekarang diduga dilakukan oleh Pak Ferry ini segera bisa dibuktikan terjadi atau tidak. Nah, kalaupun memang bagi kejaksaan belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, kami berharap, sekali lagi kami berharap supaya pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan. Diberikan petunjuk kepada penyidik supaya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi Pak Ferry. Nah, Pak Ferry itu sudah menuliskan surat kepada kami tim penasihat hukum terkait dengan apa saja yang Pak Ferry ketahui begitu loh. Apa saja bukti-bukti yang perlu dikumpulkan lebih dalam lagi. Ternyata banyak sekali. Salah satunya ternyata ada kontrak-kontrak kerja antara Pak Ferry dengan orang begitu yang penghasilannya itu langsung ditransfer kepada istrinya. Nanti kita akan buka. Itu kan nanti akan membantah pernyataan bahwa Pak Ferry tidak pernah memberikan nafkah. Begitu. Jadi tolong dong, ayolah kita hormati proses hukum, kita tunggu proses sampai ke pengadilan, kita akan buka seluruh faktanya itu di persidangan. Dan sekali lagi Pak Ferry saat ini sangat siap. Tidak ada lagi Pak Ferry ragu-ragu untuk membuka seluruh fakta itu. Berbeda kalau pada saat pertama kali di mana Pak Ferry masih berharap ada perdamaian. Tapi untuk kali ini Pak Ferry sudah menyatakan tidak ada lagi perdamaian. Semuanya akan dibuka dan dibuktikan di pengadilan. Jadi Pak Ferry sekarang sudah confirm nih bahwa Pak Ferry sudah menerima bahwa oke, tidak ada perdamaian. Selanjutnya Pak Ferry akan membuka semua fakta, alat bukti di depan persidangan begitu. Duh, enggak, begini loh. Kan awal tentu Pak Ferry sebagai seorang suami masih menghendaki terjadi perdamaian. Tetapi kan dari pihak kuasa hukum Ibu V sudah menyatakan tertutup pintu perdamaiannya. Maka Pak Ferry juga harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental secara psikologis bahwa Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik dan Pak Ferry sudah mengatakan akan membuka seluruh faktanya, akan mengatakan sebenar-benarnya benar di atas benar, salah di atas salah begitu loh. Sayangnya Pak Ferry sekarang kan dalam kondisi ditahan. Kalau enggak Pak Ferry akan ngomong begitu loh.
Makanya sekarang Pak Ferry sudah menyampaikan kepada kami tim penasihat hukum, oke, sudah tidak ada perdamaian, marilah kita fokus di proses penegakan hukum dan Pak Ferry akan membuka seluruh faktanya. Karena selama ini berita-berita sudah terlalu menyudutkan Pak Ferry kan. Nah, Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan diri dan pada saatnya nanti sampai ke persidangan disitulah akan dibuka karena sekarang Pak Ferry kan dalam keadaan ditahan, maka tidak bisa menyampaikan apa yang diketahui, apa yang dialami kepada teman-teman media. Nah, nanti proses itu akan dibuka dalam proses pembuktian di persidangan. Jadi kalau ditanya sekarang masih ada keinginan damai atau enggak sih? Sudah enggak ada itu. Walaupun sekali lagi ya, awal memang Pak Ferry menghendaki perdamaian. Tetapi karena pintu sudah ditutup, maka Pak Ferry juga menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum dan siap untuk membuka fakta. Artinya tidak ada lagi Pak Ferry berharap berdamai, begitu loh. Oke, Ya, sebenarnya kan kalau kita tahu secara hukum acara, Kejaksaan Tinggi punya waktu 14 hari untuk menentukan sikap. Apakah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap ataukah masih kurang. Kalau nanti lengkap ya akan dilimpahkan ke pengadilan. Kalau memang itu nanti dikatakan kurang lengkap, maka akan dikembalikan kepada penyidik, begitu loh. Nah, kalau nanti dikatakan P21, maka Pak Ferry akan beserta barang bukti akan dilimpahkan dari penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lalu kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kediri, begitu. Tetapi sekali lagi, Kejaksaan memiliki waktu 14 hari. Pada saat 14 hari, Kejaksaan harus sudah menentukan sikap apakah berkas perkara lengkap atau belum, begitu. oke, Bang, berdasarkan wawancara sama Sunan beberapa waktu lalu, Bang, pihak Ferry itu ada rencana untuk memidanakan Sena Melinda. Abang mungkin bisa jelaskan maksudnya itu, Bang? Begini ya, sekali lagi Pak Ferry saat ini uh, fokus di dalam proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana, lalu kemudian ada gugatan yang ada di Jakarta Selatan, Pengadilan Agama. Itu saat ini fokusnya Pak Ferry. Yang lain-lain itu sedang dikaji begitu loh. Pak Ferry sedang memikirkan itu. Sekali lagi, kalau memang ya, memang ditemukan unsur pidananya ya, kenapa enggak? Pak Ferry kan juga punya hak untuk mengajukan laporan kepolisian begitu loh. Tetapi Pak Ferry saat ini masih fokus di dalam proses penegakan hukum. Di samping itu juga gugatan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Begitu. Ya, kan ada 8 list tuh, Bang. Maksudnya unsur-unsur yang berpotensi untuk memidanakan Vena Melinda. Nah, mungkin apa sih, Bang, salah satunya, Bang, yang dikeluhkan dari Pak Ferry, Bang? Itu nanti lah ya, itu nanti akan menjadi pokok permasalahan tersendiri lah. Itu nanti dan memang itu sudah disampaikan juga kepada kami tim penasihat hukum yang berada di Surabaya. Tetapi sekali lagi itu sudah karena itu prosesnya di Jakarta, ada kuasa hukum yang mungkin mengurus di Jakarta begitu loh. Jadi sekali lagi Oke, Bang. kami hari ini untuk teman-teman media yang pertama Pak Ferry menuliskan surat kepada kami dan menekankan bahwa Pak Ferry siap mengikuti proses hukum. Tidak ada lagi upaya perdamaian. Yang kedua, Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry sejak awal tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry dalam suratnya. Dan kemudian Pak Ferry menyampaikan akan membuka seluruh fakta, alat bukti di depan persidangan nanti. Karena saat ini Pak Ferry kan dalam keadaan ditahan. Karena Pak Ferry ditahan, tidak bisa menyampaikan sendiri, tetapi nanti seluruh fakta itu akan dibuka. Lalu yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kami tim penasihat hukum tidak pernah mengakui, baik langsung ataupun tidak langsung, bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mohon dikoreksi begitu loh. Kalau ada pemberitaan atau video yang saya terima yang disampaikan oleh Ibu V yang mengatakan bahwa secara tidak langsung kami tim penasihat hukum sudah mengakui, itu tidak benar. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Baik langsung ataupun tidak langsung kami tidak pernah mengakui itu. Tapi kami akan sampaikan begini, kami akan menguji
fakta-fakta yang ada, baik dari faktanya Pak Ferry ataupun dari faktanya Bu Fe, itu akan diuji nanti di persidangan, begitu loh. Nah, apa bukti dari mereka yang mereka miliki, apa bukti yang kami miliki, itu semua akan dibuka di persidangan. Ayolah kita hormati proses hukum, kita tunggu nanti putusan pengadilan seperti apa. Seperti apa. Kami yakin sekali bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Ferry tidak seperti apa yang diberitakan, begitu loh. Ya itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Oke Yang bang, pasti mungkin kami tim penasihat hukum tidak pernah mengakui ya. Karena sekarang ini sudah beredar seakan-akan kami tim penasihat hukum mengakui, baik langsung ataupun tidak langsung, kami tidak pernah mengakui itu. Biarkanlah itu menjadi ranah ke persidangan nanti, apakah benar Pak Ferry ini melakukan. Atau jangan-jangan nanti justru Pak Ferry ini dibebaskan. Makanya ayo kita uji di persidangan. Tetapi Pak Ferry sudah menguatkan dan mengkonfirmasi bahwa Pak Ferry saat ini jauh lebih siap dan Pak Ferry mengatakan sudah tidak perlu lagi ada upaya-upaya perdamaian itu. Walaupun yang menutup pintu perdamaian adalah dari pihak dari kuasa hukum dari Ibu V begitu. Jadi ya sudah kita ikutin proses hukum dan ya Pak Ferry sekarang keadaannya jauh lebih baik, keadaan kesehatan, keadaan psikologisnya Pak Ferry saat ini jauh lebih baik, jauh lebih tenang dan sudah memikirkan semuanya secara matang. Makanya Pak Ferry sudah mengajukan gugatan terlebih dahulu. Itu adalah akibat di mana Pak Ferry sekarang jauh lebih siap. Udah konfirmasi, udah confirm bahwa Pak Ferry akan melawan, bahwa Pak Ferry akan membuka seluruh faktanya di persidangan. Begitu. mungkin ada suratan apa gitu bang terkait terkait ya, perceraian bang, kan abang yang paling bisa paling dekat ke aksesnya ke Mas Ferry, ada surat apa gitu kan? Iya, Pak Ferry ada surat, tetapi kemarin saya sudah tanya ke Pak Ferry, Surat. apakah ini boleh saya buka ke teman-teman media? Pak Ferry sampaikan bahwa itu adalah untuk konsumsi kami tim penasihat hukum dengan Pak Ferry. Detailnya kami tidak bisa sampaikan. Tapi nanti itu akan menjadi materi kami juga dalam proses pembuktian. Karena di situ sekali lagi tercatat semua apa saja yang diinginkan oleh Pak Ferry. Itu tercatat semua di sana. Makanya kami sekarang sudah tahu nih apa langkah-langkah berikutnya. Begitu loh. Nah, karena Pak Ferry sekarang sudah menyatakan sudahlah karena memang sudah tidak ada perdamaian, lalu kemudian Pak Ferry juga selalu saja masih disudutkan begitu loh. Ya Pak Ferry sekarang mengatakan, oke, kalau begitu Pak Ferry akan melawan. Secara hukum pasti akan melawan begitu. Oke bang, sorry. Kan terkait pernyataan abang nggak tidak bahwa Pak Ferry tidak melakukan KDRT gitu. Tapi Hmm. berdasarkan hasil visum itu hasil visum yang Hasil visum tentu saja nanti kita akan uji di persidangan. Pertama begini loh, hasil visum itu kan sifatnya rahasia. Tetapi kan yang kita tahu nih teman-teman sendiri juga tahu. Yang dipermasalahkan adalah yang tanggal 8 ya. Tempus dan lokusnya adalah tanggal 8, kejadiannya adalah di Kediri. Yang kemudian foto-foto yang beredar keluar darah dari hidung. Tentu itu yang dipermasalahkan. Nah, pada saat itu kan saya sudah sampaikan bahwa kami tim penasihat hukum sejak awal mempertanyakan betul nggak hidungnya itu tulang hidungnya itu patah. Ternyata sudah terkonfirmasi kan bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Pertanyaan berikutnya adalah lalu alasan apa yang mengakibatkan darah itu keluar? Ya kan kalau bahasa kedokteran itu kan pecahnya pembuluh darah. Tapi kita sebagai orang awam itu kan menyebutnya adalah mimisan. Nah, apa sih alasan-alasan atau kenapa itu hidung bisa berdarah? Itu nanti akan kita buka di persidangan. Karena sekali lagi, menurut ahli forensik yang sudah kami temui, ya, ahli forensik yang akan kami hadirkan di persidangan, alasan-alasan hidung itu bisa berdarah itu banyak. Karena tipisnya pembuluh darah, lalu kemudian yang kedua karena bisa juga diakibatkan stres, yang ketiga juga bisa diakibatkan karena kepanasan. Banyak 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 hal lah yang bisa mengakibatkan hidung itu mengeluarkan darah. Makanya nanti kita akan uji betul nggak hidung itu berdarah akibat perbuatannya Pak Ferry atau karena akibat hal yang lain begitu loh. Itu kan ranahnya di persidangan nanti. Nah, kami sudah siapkan ahli ahli dokter forensik yang kami miliki nanti untuk kami hadirkan untuk menguji hasil visum yang akan dihadirkan di persidangan nanti begitu loh. Sekali lagi ya,
yang dipermasalahkan ini kan tempus dan lokusnya adalah tanggal 8 dan yang ada di Kediri. Lalu kemudian dikatakan tulang rusuknya bermasalah. Apakah itu retak? Apakah itu patah? Ya itu kan yang dipermasalahkan. Pertanyaannya kan begini. Yang dipermasalahkan tulang rusuknya ini kan dikatakan adalah akibat akumulasi. Ya kan? Berarti kan bukan diakibatkan yang tanggal 8 dong. Kalau dikatakan akumulasi kan berarti bukan yang tanggal 8. Oleh karenanya nanti kita juga akan uji apakah tulang rusuk yang bermasalah itu diakibatkan oleh Pak Ferry atau bukan. Ya kan? Nah, itu ranahnya nanti di persidangan. Kalau memang nanti bisa kami buktikan bahwa ternyata tulang rusuk yang bermasalah itu bukan diakibatkan oleh Pak Ferry, maka Pak Ferry juga akan dibebaskan. Karena sekali lagi, kalau menurut ahli forensik, tulang rusuk itu bisa juga karena osteoporosis, keropos tulang. Nantilah kita akan buka itu semua di persidangan. Apakah benar itu karena perbuatannya Pak Ferry atau ternyata karena akibat hal yang lain? Itu akan kita buka di dalam proses persidangan nanti. Begitu teman-teman. Bang, maksudnya gini bang, kalau emang akhirnya abang usaha abang itu terbukti bahwa dia tidak Ferry tidak KDRT dan bahwa Ferry berkontribusi dalam hal finansial. Kalau berarti selama ini apa yang diucapkan Vena gitu, jelek-jelekin Ferry segala macam itu termasuk pencemaran nama baik atau bukan sih bang? Iya, sekali lagi kalau itu perlu kita kaji lah nanti ya. Yang pasti Pak Ferry sedang fokus di dalam proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi yang pasti begini loh, tempatnya untuk menguji barang bukti, alat bukti, lalu kemudian fakta, itu kan di pengadilan, di persidangan. Nah, nanti semua itu akan diuji. Visum akan diuji, keterangan saksi akan diuji, keterangan ahli akan diuji. Kalau memang ternyata jaksa tidak sanggup membuktikan bahwa Pak Ferry melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tentu Pak Ferry akan dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita bicara seandainya nih, kalau memang perbuatannya Pak Ferry itu hanya kecil, tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berat, ya tentu saja dihukumnya harus setimpal dong. Makanya fakta itu harus diuji di persidangan. Apa sih perbuatannya Pak Ferry di tanggal 8 itu? Betul nggak sih bahwa Pak Ferry lah yang mengakibatkan hidung itu berdarah, begitu loh. Karena menurut pengakuannya Pak Ferry kepada kami tim penasihat hukum, Pak Ferry tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Nah, makanya nanti kita akan uji saksi-saksinya itu siapa. Karena kan ini begini, uh, di dalam kamar itu kan cuma berdua antara Ibu V dengan Pak Ferry. Yang tahu kan cuma Ibu V dengan Pak Ferry itu sendiri, ya kan? Makanya nanti kita akan uji itu semua. Apakah yang disampaikan oleh Ibu V itu benar atau tidak? Itu kita akan uji nanti di persidangan supaya kita bisa mendapatkan kebenaran material. Begitu. Karena sekali lagi kita harus menghormati asas presumption of innocence, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kita tunggu proses hukum, kita tunggu nanti sampai pada putusan pengadilan. Begitu. Setelah nanti ada putusan pengadilan, baru kita bisa menentukan langkah berikutnya seperti apa. Begitu. Oke, siap bang. Teman-teman ada yang lain nggak? Ya bang, oke cukup bang. Iya, oke, terima kasih ya. Yang pasti Pak Ferry sekarang jauh lebih sehat, secara psikologis juga dalam kondisi yang baik, siap menghadapi proses hukum, dan Pak Ferry sudah tidak lagi berpikir untuk bagaimana berdamai begitu. Ya ikutin aja proses hukumnya, karena Pak Ferry diberikan hak untuk membela diri secara hukum. Begitu. Dan nanti di pengadilan negeri Kediri itu, kemungkinan akan di pengadilan negeri Kediri karena tempat kejadiannya diduga tempat kejadiannya itu kan di Kediri. Begitu. Kenapa? Bukan di Pengadilan Negeri Surabaya, di Kediri, betul. Ya bang. Oke, itu aja Ya, sih. Doakan ya, doakan Pak Ferry, juga titip pesan untuk teman-teman media, doakanlah supaya mendapatkan yang terbaik bagi kedua belah pihak.
Sekali lagi Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan Pak Ferry meminta kepada masyarakat, teman-teman wartawan, untuk menunggu hasil persidangan. Jangan lagi ada berita-berita yang mengait-ngaitkan Pak Ferry itu jatuh miskin, lalu kemudian mengait-ngaitkan bahwa Pak Ferry ini tidak pernah memberikan nafkah. Itu semua akan dibuktikan di pengadilan. Jadi mohon untuk masyarakat untuk menahan diri supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Supaya jangan sampai ada tekanan publik nih. Kami berharap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Bukan menuruti tekanan-tekanan publik begitu. Itu aja. Iya Bang. Ya. Yo, makasih Terima ya. kasih Bang. Ya. Oke Bang, ya Bang ya. sehat selalu.